semangat satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Gimana, masih semangat? makasih. Untuk membangkitkan semangat kita, Ibu punya lagu ya. Coba, siapa yang masih ingat waktu TK lagu Malaikat-Malaikat Allah? Ayo, masa nggak ingat? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya, pasti kalian masih ingat. 1, 2, 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Mungkar dan Nakir, Rokib Atid, Malik, Ridwan. Gimana, udah semangat? Sudah. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, Mas Jaki. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nanti kalau yang hadir kayak gitu ya. Hadir, Bu. Ya. Tria, Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Ya, berarti nihil ya. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang Ibu tanya, kemarin kita sudah belajar apa? Toharo. Toharo itu bersuci dari hadas dan najis. Kemarin kita udah belajar tentang hadas dan najis, lalu jenis-jenis najis dan hadas, dan cara menyucikannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah. Ibu punya cerita nih. Kalian tahu nggak bahwa dulu ada cerita tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, malaikat ini saat Allah sedang akan menciptakan manusia, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menghancurkan dan menumpahkan darah, sementara kami selalu senantiasa memujamu ya Allah?" Nah, Allah ini menjawab, "Aku lebih mengetahui tentang apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari percakapan tadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebelum menciptakan manusia. Jadi, malaikat ini bukanlah makhluk khayalan, tetapi benar adanya. Nah, malaikat ini juga merupakan salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Nah, berbeda dengan kita diciptakan dari tanah, ya, pintar. Nah, malaikat ini juga memiliki sifat yang patuh dan selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak sama sekali pernah melanggar perintahnya. Nah, malaikat ini juga merupakan makhluk Allah yang mulia, dan malaikat juga mencintai manusia yang mulia. Nah, kalian mau nggak menjadi orang yang dicintai Allah dan malaikat Allah? Mau, Bu. Subhanallah. Nah, ini sebagai bahan renungan untuk kita bersama dan sebagai motivasi kita untuk selalu senantiasa berbuat baik dan melaksanakan perintah Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu berharap nantinya setelah kita belajar tentang malaikat-malaikat Allah, kita bisa memahami malaikat-malaikat Allah, lalu memahami makna iman kepada Allah, dan dapat menerapkan perilaku iman kepada Allah. Gitu ya? Ibu. Ya. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran ya. Jadi siapa
keadaannya. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita tetap harus beriman dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada malaikat juga termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Kedua, ya pinter. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, malaikat ini seperti yang sudah kita bahas tadi, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya Allah. Nah, malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengatur berbagai urusan. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah asli malaikat, tetapi ada sebuah riwayat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Tetapi di dalam Al-Quran maupun hadis hanya terdapat 10 nama malaikat, sehingga pada pembelajaran kita kali ini kita hanya akan membahas 10 nama malaikat Allah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara makhluk-makhluk Allah, yaitu malaikat, jin, maupun kita sebagai manusia? Ada nggak perbedaannya? Ada ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit perbedaan antara ketiganya, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Dari penciptaannya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, ya, dari nur, sedangkan jin tercipta dari api, ya pintar. Lalu manusia dari tanah, ya pintar. Untuk selanjutnya, malaikat itu terlihat atau gaib? gaib, Gaib ya, gaib. Jin gaib, gaib. Lalu untuk manusia terlihat atau gaib? Terlihat. Nah, selanjutnya malaikat ini selalu patuh kepada Allah. Sedangkan jin dan manusia bisa patuh, bisa durhaka. Kadang patuh, kadang durhaka. Patuh atau durhaka. Nah, selanjutnya malaikat ini tidak minum dan tidak makan. Tidak makan, minum. Sedangkan jin dan manusia minum dan makan. Selanjutnya, malaikat ini tidak memiliki nafsu. Tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Karena sudah paham, Ibu sekarang tugaskan kalian untuk menganalisis video dan materi yang Ibu kirimkan. Nanti Ibu kirimkan di grup kelas ya. Oke. Nah, nanti ada yang mempresentasikan di depan dan Ibu punya sebuah permainan. Oke? Oke. Kelima, malaikat selalu bertasbih Udah kepada ditonton? Allah Subhanahu wa Udah Ta'ala. ketemu ya sifat-sifat malaikat ya? Nanti dipresentasikan tentang sifat-sifat malaikat. Oke? Bagus. Ayo, gimana? Udah ketemu tugas-tugas malaikat? Mas Ardi sama Mbak Tria? Udah. Oke, nanti kita bermain game ya. Siap?
Oke. Sudah selesai ya tadi ya videonya. Bravo. Baik. Sekarang Ibu minta perwakilan ada yang maju di depan untuk mempresentasikan tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat. Ayo silahkan, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Mas Zaki silahkan. Ayo Mas Zaki. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. 3. Malaikat tidak makan dan minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang tunduk menunggu sholat berjamaah. Ya bagus Mas Zaki, silahkan duduk kembali. Nah sudah paham ya tadi tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang Ibu punya games. Nanti kalian menjodohkan. Tadi kan sudah diskusi ya tentang nama-nama Allah dan tugas-tugasnya. Nanti Ibu bagikan kartu tentang tugasnya. Nah kalian mencocokkan dengan nama-nama malaikat yang ada di sini. Begitu ya, paham? Bentar. Sekarang Ibu bagikan kartunya ya. Berarti ayo silakan yang pertama dari sebelah sini Mbak Ria. Yuk. Tunjukkan dulu ke teman-teman dapatnya apa? Meniup trompet sangkakala. Sangkakala. Terus mengatur kesejahteraan makhluk dan menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Silakan dipasang, dicocokkan. Mas Ardi, yuk. Bukan ke teman-teman. Ya. Kembali. Menjaga dan mengatur pintu surga, menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka dan mencabut nyawa makhluk hidup. Yuk, dijodohkan. Selanjutnya, Mas Zaki. Tunjukkan dulu ke teman-teman dapatnya apa. Yang pertama mendapatkan mencatat amal baik manusia, Lalu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, mencatat amal buruk manusia, ya. dan menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Ya, ayo dijodohkan. Oke, baik. Sekarang kita mencocokkan ya. Ini Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, betul tidak? Betul. Nah, perilaku yang dapat kita terapkan untuk meneladani, untuk mengimani malaikat Jibril yaitu kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah dengan salah satunya yaitu dengan berbagi ilmu kepada orang lain. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk, betul? Betul. Nah, perilaku yang dapat diterapkan di sehari-hari untuk mengimani malaikat Mikail yaitu dengan berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang baik dan halal. Selanjutnya, yang terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga, betul? Betul. Nah, ini kita dapat menerapkan perilaku untuk beriman kepada malaikat Ridwan yaitu dengan memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk masuk surga. Begitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, gimana Mas Zaki? Apa hikmah yang dapat kita ambil dalam mengimani malaikat? Ya, pintar sekali pertanyaannya, bagus sekali. Jadi
tentu saja ada hikmah yang dapat kita petik dalam mengimani, dalam beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan beriman kepada malaikat ini sebagai motivasi untuk berbuat, untuk beramal baik seperti yang dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini kan selalu senantiasa bertasbih, tidak pernah melanggar perintah Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Nah, ini sebagai motivasi buat kita semua gitu ya. Lalu yang kedua, selalu merasa diawasi oleh malaikat. Nah, ini juga semacam semacam rem buat kita ketika kita akan melakukan perbuatan tercela. Karena ada malaikat siapa yang mencatat amal buruk? Malaikat atid. Nah, kita ingat kalau kita mau berbuat jahat, ada malaikat atid yang di sebelah kiri kalian, sebelah kiri kita, yang selalu mencatat perbuatan tercela manusia. Seperti itu hikmahnya. Di sini ada yang ditanyakan lagi? Belum? Paham ya? Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang ibu yang tanya ke kalian. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Dari pengertian dulu, pengertian malaikat. Siapa yang bisa menyimpulkan pengertian malaikat? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Tria. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu bertasbih kepada Allah. Ya, betul. Terima kasih Mbak Tria. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang selalu senantiasa bertasbih kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Lalu tadi ada berapa jumlah malaikat yang ada di Al-Quran nama-namanya? 10. Pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, pintar. Nah, oh ya, ibu punya tugas buat kalian untuk minggu depan. Kalian silahkan membuat mind mapping seperti ini ya. Jadi ada nama-nama malaikatnya, terus tugas-tugasnya, dan perilaku yang dapat kita terapkan untuk mengimani malaikat. Seperti ini ya contohnya. Udah? Nah, kalian bebas untuk membuat sekreatif mungkin. Kalian bisa mengeluarkan imajinasi kalian dalam bentuk warna-warna, dalam bentuk bentuk-bentuk yang kreatif. Kalian boleh ya. Udah? Ya. Karena waktu sudah habis dan sudah menunjukkan pergantian jam pelajaran, silahkan kalian beres-beres. Ayo dirapikan tadi. Nah, yang masih ada sampah silahkan dibersihkan biar nyaman. Ayo. Sudah nyaman, sudah bersih tadi? Sudah. Oke, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ayo Mas Zaki. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan harapan ibu kalian bisa menerapkan perilaku beriman kepada malaikat di kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Ya, Bu. Oke, dari ibu cukup sekian. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.